Kedatangan Raja Salman beserta dengan rombongannya yang besar 1.500 orang ke Indonesia yang rencananya akan berlibur juga selama 5 hari di Bali. Ini dinilai Kemenpar akan memberikan dampak positif bagi pariwisata Indonesia, khususnya Pulau Dewata Bali. Lalu bagaimana kesiapan Kementerian Pariwisata menyambut peluang ini dan apa arti penting kunjungan Raja Salman bagi pariwisata Indonesia? Sudah hadir di studio pagi ini Deputi Pemasaran Mancanegara Kementerian Pariwisata Indonesia, Igede Pitana. Selamat pagi, Pak Pitana. Selamat pagi, Mbak. Sudah mulai sibuk Kemenpar? Sudah mulai sibuk dan selalu sibuk. Selalu sibuk ya. Tapi khusus untuk kunjungan Salman kali ini, apa sih yang paling membuat Kemenpar ini sibuk? Yang pertama, Mbak Sumi dan pemirsa sekalian, setiap kehadiran tokoh-tokoh dari dunia luar, internasional, selalu kami sambut secara positif, karena kehadiran tokoh-tokoh, selebritis, ataupun siapapun itu selalu memberikan nilai positif bagi Indonesia. Meningkatkan citra Indonesia di luar negeri, dan dia menjadi endorser bahwa Indonesia memang sebuah destinasi yang sangat layak untuk dikunjungi. Jadi secara tidak langsung Raja Salman ini juga akan di-endorse oleh Kementerian Pariwisata, begitu ya? Raja Salman mengendorse Indonesia sebagai destinasi. Ya. Oke, Pak Pitana, ketika pertama kali Kementerian Pariwisata menerima informasi bahwa Raja Salman akan ke Indonesia dan akan liburan ke Bali dengan membawa rombongan yang begitu banyak, apa yang hal pertama yang dilakukan? Hal pertama kami lakukan adalah kami melihat yang pertama kemana jadwal beliau. Ternyata ke Bali. Ini suatu hal yang sangat menarik bagi kami karena Bali itu memang terbukti sudah mampu mengakomodir tamu dari berbagai belahan dunia. Bukan saja dari Australia, bukan saja Eropa, tapi dari Timur Tengah pun Bali siap menerima. Dan saya komunikasi dengan teman-teman industri pariwisata di Bali, mereka sangat welcome, sangat senang dengan kedatangan ini, dan ini akan menjadi salah satu turning point kita untuk menggarap pasar Timur Tengah secara lebih agresif lagi. Oke, gitu. Bicara soal pasar Timur Tengah ini, apakah pasar Timur Tengah ini selama ini menjadi target juga dari Kementerian Pariwisata? Untuk Indonesia, Timur Tengah merupakan salah satu pasar kita yang utama. Mengapa demikian? Karena yang pertama, pasar Timur Tengah itu adalah pasar yang spendingnya tinggi. Royal ya istilahnya, bisa. Sangat royal. Kalau rata-rata per wisatawan dunia yang ke Indonesia, spendingnya itu 1.218 US dollar per visit, maka dari Arab Saudi, spendingnya itu 2.241, hampir 2 kali lipat. Ya. Kemudian kalau wisatawan umumnya datang ke Indonesia itu rata-rata tinggal 7 hari. Wisatawan dari Arab Saudi tinggalnya 12,5 hari, hampir 2 kali lipat. Nah, secara jumlah wisatawan yang tiap tahun berkunjung ke Indonesia ini ada peningkatan? Tahun lalu, 2016, kita menerima tamu dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi, 187.000. Itu mengalami kenaikan 16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya 160.000. Dan tahun sebelumnya juga mengalami kenaikan. Jadi setiap tahun jumlah kunjungan itu dari Arab Saudi mengalami kenaikan, dan jumlah kunjungan Arab Saudi ke Indonesia jauh lebih tinggi daripada kunjungan ke Malaysia maupun ke Thailand. Oh, jadi sudah melewati untuk Arab Saudi tetangga, ya? Kita lebih tinggi. Apa yang mendorong peningkatan wisatawan khususnya dari Arab Saudi? Yang pertama, Indonesia memang sudah mulai dikenal sebagai destinasi pariwisata. Tentu karena promosi kita, tentu karena usaha kita semuanya. Yang kedua, Indonesia mempunyai berbagai sumber daya pariwisata, baik berbasis alam maupun budaya, yang memang disenangi oleh dicari oleh teman-teman dari Arab Saudi. Sebagai contoh, kita punya alam yang hijau yang sangat mereka senangi. Kita punya air yang mengalir yang sangat mereka senangi. Sesuatu yang jarang gitu. Sesuatu yang jarang ada di Timur Tengah. Nah, kita tahu kan bahwa pariwisata adalah sebuah proses inversi. Orang di kota ingin ke desa, orang desa ingin ke kota, orang di salju ingin ke panas, orang di tropis ingin ke salju, dan seterusnya. Mendapatkan pengalaman yang berbeda. Yang berbeda dari tempat di mana mereka biasa tinggal. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Pitana. Saya akan tanyakan juga bagaimana persiapan dari Kementerian Pariwisata untuk menyambut Raja Salman. Usai jeda, tetapi besar sekali ya, 1.500 orang. Tapi kita tidak tahu ya apakah semua akan ke Bali atau tidak. Tetapi sejauh ini apa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata?
kami Kementerian Pariwisata koordinasi dengan Bali dan kami harapkan mereka betul-betul menerima dengan baik karena ini sebuah momen yang sangat promotif bagi kita. Dan kita tahu bahwa Bali itu adalah destinasi yang sudah mendunia dan siap welcoming untuk siapapun datang ke Bali dengan berbagai kebutuhannya, dengan berbagai persyaratannya. Kita di Bali punya berbagai objek wisata yang sudah terkenal seperti Kute, Ubud, Tanah Lot, Lovina. Dengan nuansa yang berbeda-beda gitu ya? Dengan nuansa yang berbeda-beda. Jadi apa kira-kira agenda Raja Arab Saudi dengan rombongannya selama di Bali? Boleh di-share nggak di sini? Terus terang itu bersifat tidak bisa kami disclose ke media massa, tetapi mereka nginepnya di Nusa Dua ya katanya. Nginep Nusa Dua, tapi beliau dan rombongannya akan mengunjungi berbagai objek dan daya tarik wisata yang ada di Bali. Yang diantaranya yang saya sebutkan tadi. Oke, karena informasinya ada 25 pangeran yang juga ikut dalam kunjungan kali ini dan informasinya juga di media sosial banyak yang sudah beramai-ramai ya ke Bali juga mungkin siapa tahu ketemu dengan pangeran ya yang sudah beredar di media sosial itu. Pak, jadi image apa sih yang ingin diberikan kepada Raja Salman dan juga rombongannya selama mereka stay di Bali? Nah, ini yang sangat menarik, Mbak. Kita tahu bahwa pariwisata itu sangat terpengaruh dan dipengaruhi oleh image atau citra. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang ingin mengembangkan pariwisata sebagai core bisnis, core ekonomi, harus selalu berusaha meningkatkan citra bangsa, image negara kita. Nah, image yang paling penting dalam pariwisata itu adalah bahwa destinasi itu adalah destinasi yang aman, destinasi yang nyaman, dan masyarakatnya welcoming dengan hospitality yang tinggi. Kita tahu misalnya, kenapa Bali begitu digandrungi banyak orang? Karena begitu mendarat di Bali terasa nyaman, masyarakatnya senyum dengan ketulusan, hospitality yang tinggi, di samping profesionalisme yang juga memenuhi standar global. Nah, image inilah yang kita ingin sampaikan bahwa Indonesia itu betul-betul sebuah destinasi yang aman, nyaman, dan welcoming untuk dikunjungi. Jadi selama ini dari Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan Indonesia ke Timur Tengah khususnya, caranya seperti apa sih Pak? Di Timur Tengah kita banyak melakukan promosi. Yang pertama kita melakukan promosi melalui media elektronik. Kemudian media digital, dan kita juga banyak mengadakan aktivitas offline. Di antaranya kami ikut di Jeddah Travel Fair, kita ikut di Riyadh Travel Fair, kita juga mengadakan misi penjualan, sales mission. Di samping juga kita melakukan promosi-promosi melalui media cetak dan sebagainya. Jadi banyak kita lakukan, sekali lagi karena kita melihat Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, memang merupakan pasar yang sangat bagus. Jadi sekali lagi apa yang dicari wisatawan Timur Tengah ke Indonesia? Mereka mencari yang hijau, yang sejuk, yang ada air mengalir, kemudian ada hujan. Ada hujan. Ini pas ya momennya lagi musim hujan. Persis sekali apa yang mereka butuhkan ada kita di Indonesia. Oke. Pak Pitana, kita tahu bahwa kunjungan Raja Salman ini tentu ada dampak positifnya lah ya bagi pariwisata secara jangka pendek juga. Tapi untuk jangka panjang, apa langkah langkah diplomasi yang akan dilakukan? Saya katakan tadi, kehadiran tokoh internasional termasuk Raja Salman yang begitu berpengaruh di Timur Tengah akan membawa dampak yang positif, yaitu image kita, citra kita. Dan jangka panjang ini akan kita teruskan dengan promosi-promosi yang lebih agresif untuk betul-betul mendatangkan teman-teman dari sana. Dan jangan lupa, Saudi Arabia yang penduduknya 31 juta itu setiap tahun outbound-nya sekitar 9,5 juta. Dari 9,5 juta itu kita baru dapat hanya 187 ribu. Jadi masih sebenarnya jauh sekali ya? Masih banyak yang bisa kita tap dari pasar yang sangat gemuk itu. Oke, terakhir Pak Pitana, apa pesannya mungkin untuk para pelaku industri pariwisata di Bali dalam menyambut Raja Salman? Simple, be a good host. Jadilah tuan rumah yang baik, dan Bali saya yakin bisa karena kita udah biasa menerima tamu yang ribuan, ada konferensi yang 5 ribuan, 10 ribuan, dan sekarang kita kedatangan 1.500 tamu, itu kita bisa terima dengan baik, dengan hospitality yang tinggi, dengan profesionalisme yang tinggi. Baik. Terima kasih Pak Pitana sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia ya. Kita harapkan mudah-mudahan kunjungan Raja Salman kali ini bisa memberikan kesan yang baik. For sure. Ya, bagi Raja Salman dan rombongannya. Terima kasih. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi